Puji Tuhan, salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita berdiri bersama-sama, kasih salam kanan kiri saudara. Katakan engkau luar biasa hari ini. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Berikan senyum yang termanis. Karena pemberian yang bisa kita berikan salah satunya adalah senyum yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita sudah diberkati. Tiba waktunya kita akan memberkati Tuhan dengan pujian kita, dengan pengagungan kita. Sebab Dia memang Allah yang terbaik. Dicurahkannya darahnya di kayu salib, di bukit Golgota. Untuk menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya Dia ada di tempat ini. Tubuh dan darah yang sebentar akan kita nikmati meneguhkan betapa Dia sangat mengasihi kita. Mari kita datang dengan memohon pengampunannya. Biarlah kita dilayakkan untuk menghadap Dia, memberkatinya, menyenangkannya, menyembahnya. Bapak, terima kasih Bapak. Kiranya pengampunan-Mu turun atas setiap kami, yang kembali akan menyucikan kami, menguduskan kami, supaya kami layak datang kepadamu menghadap Engkau, ya Allah yang Maha Kudus. Pengampunan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap orang yang akan melayani Engkau, yang akan mempersembahkan puji-pujian kami, persembahan tubuh kami, persembahan harta kami, bahkan persembahan hidup kami. Engkau yang menguduskannya. Dan biarlah Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu ada di tempat ini, perkenanan-Mu ada dan melawat setiap kami, sehingga kehadiran kami pagi ini benar-benar menyenangkan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya ketika perkenanan-Mu ada dalam setiap kami, perjumpaan pribadi terjadi. Sungguh Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, kami sangat menginginkan Engkau, dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Sebab itu pagi ini Tuhan, teguhkanlah kami, kuatkan kami apapun yang terjadi, supaya kami tetap memilih Yesus selamanya, tetap Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah ibadah kami, setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Berkatilah penyampaian firman-Mu, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan sedemikian rupa. Kiranya urapan yang khusus Engkau curahkan atas hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya penyampaian firman hari ini benar-benar akan menguatkan kami, meneguhkan kami, mungkin menegur bahkan menghajar kami, tetapi kami siap. Karena Engkau yang menghajar, Engkau pula yang akan membebat setiap kami. Lawatan-Mu melanda seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang ada melalui ibadah YouTube. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas mereka di tempat mereka masing-masing, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Hadir. Satu hati kami berdoa bagi bangsa ini. Kami bersyukur, kami bangga menjadi bangsa Indonesia, karena apapun yang terjadi kami tahu bangsa ini ada di hati-Mu. Berkenanlah melawat bangsa ini, berkenanlah mengampuni bangsa ini, berkenanlah Tuhan Yesus untuk menyentuh bangsa ini dengan kasih-Mu. Indonesia butuh Tuhan. Lawatlah dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa lawatan Allah terjadi, nama-Mu diagungkan. Kami menopang Bapak Jokowi, Pak Amin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
biarlah sampai berakhirnya masa jabatan hamba-Mu akan terus berdiri memimpin bangsa ini. Jika sekiranya ada oknum, ada kelompok-kelompok yang akan menjatuhkan hamba-Mu, pilihan-Mu, pilihan rakyat, kami tolak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati pemilu yang akan diadakan. Kami berdoa siapapun yang terpilih itu yang terbaik. Dan apapun yang terjadi Tuhan, itu bertujuan baik. Mungkin menguji iman kami, tetapi kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Kota kami Blitar diberkati. Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan diberkati. Blitar Kota diberkati. Kami serahkan Mak Rini dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan menopang hamba-Mu ini. Berikan hikmat akal budi memimpin Blitar semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Pak Rubinadi, Pak Sudi Dharma, Papa Gembala dalam tangan kasih-Mu. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih memimpin kami. Kami menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan semakin pakai mereka. Bahkan Tuhan di tahun mendatang akan ada visi-visi yang Tuhan nyatakan melalui hamba-hamba-Mu. Diberkati hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami siap menyembah Engkau. Tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati biarlah menjadi berkat bagi setiap kami, menyatukan kami dengan Engkau, kembali mempererat hubungan kami dengan Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang Tuhan Yesus mungkin mengalami kebimbangan, Tuhan akan tetapkan hati mereka untuk tetap memilih setia sampai mati. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur yang kami naikkan bagi-Mu. Kami percaya karena Engkau di tempat ini, di rumah kemuliaan-Mu, Engkau mendengar dan menjawab setiap seru doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kuasa salib di tempat ini, dalam hidup kami. Dan di tempat ini pula lawatan-Mu melawat setiap kami. Ada tempat yang mulia, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus abadi mengalir di
hamba-Mu setiap umat tebusan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sembah dan puji. Kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja, yang mencurahkan darah yang maha kudus di kayu salib. Sembah dan puji Dia, sembah puji Dia. Sembah dan puji. Kami percaya bersama malaikat-Mu, kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Sembah dan puji Dia, oh sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap mempersembahkan puji-pujian kami bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya katakan, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Katakan sebelah kanan kirimu, Engkau hebat hari ini. Engkau luar biasa hari ini, karena darah anak domba telah menebus kita. Amin. Oleh darah anak domba, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Haleluya. Berikan puji-pujian yang terbaik, karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya
hidupkan kita, amin. Sehingga kita di dalamnya menerima keselamatan. Karena kita percaya hidup kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sungguh nyata kasihnya. Karena saudara dan saya diberkati, diselamatkan, dikasih oleh Dia, amin. Sungguh nyata kasih setia Tuhan. Terbukti dari Kalvari, Dia berikan hidupnya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Sama-sama. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu. Dengan apa kita ditebus? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita percaya walaupun badai menghadang, semuanya berubah. Allah tetap setia, amin. Woi. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangannya di atas. Lebih lagi karena kita percaya darah Allah yang Maha Kudus dicurahkan bagi kita, amin. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Segenap hati kita untuk Tuhan, amin. Termasuk yang lainnya karena kita percaya kita dimiliki oleh Tuhan. Beranikah kita berkata suka-sukamu? Biar kita berani. Anak Tuhan harus berani, amin. Sehingga apapun yang terjadi kita bisa menikmati hidup. Hidup itu perlu disyukuri dan dinikmati. Sebab mari kita katakan kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena darah yang mahal saja Engkau beri, apalagi yang lainnya. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, terjadilah pada kami semuanya. Oh, sama
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, lebih lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yeah. Bener suka-sukanya Tuhan loh ya. Tos kanan kiri saudara katakan, apapun yang terjadi aku tetap Tuhan Yesus saja. Oke ya, banyak pilihan. Tetapi ingat, yang memilih saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu biarlah kita kembalikan, kita memilih selamanya Yesus tetap Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam suka duka, dalam hal apapun kita memilih, aku tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menguatkan setiap kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah pilihan kami dan keputusan kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
Kami Yesus selamanya Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali Yesus, kami tetap untuk memilih Yesus apapun yang terjadi bagi kami. Terima kasih buat bulan Natal tahun ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk ada pada akhir dari 2023. Bahkan kami sedang merayakan kelahiran Yesus yang memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Urapi dan berkati hamba-Mu, apa yang akan hamba-Mu sampaikan pagi ini, itu datang dari isi hati-Mu sehingga anak-anak-Mu yang mendengarkan, baik yang mereka melihat dari YouTube, bahkan anak-anak-Mu yang ada dalam gedung gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kami patahkan semua bentuk intervensi yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengambil alih seluruh acara pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada pada hari yang ketiga di bulan Desember 2023. Berarti sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan menyongsong 2024. Ada banyak orang yang berkata Indonesia tidak baik-baik saja, tapi saya percaya bahwa anak Tuhan selalu baik-baik saja, dan doa buat bangsa ini sehingga kita diluputkan dari setiap mara bahaya, setiap kekacauan, khususnya di dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun ini. Mas Paulus ada bawa mic ya? Saya nanti minta tolong karena mungkin ada banyak ayat yang akan kita baca pada pagi ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara lepas dari tema kita, yaitu saya akan berbicara tentang sebuah kota. Kota ini dipilih oleh Tuhan. Jadi Natal itu terjadi karena ada sebuah kota. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Tema saya pagi hari ini, ada apa di Bethlehem Efrata. Mika pasal yang kelima. Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Minta tolong untuk dibacakan. Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mika pasal 5, Mika, iya, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan,
Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ayat ini merupakan sebuah Mika nubuatan. Jadi Nabi Mika diberikan hikmat untuk bernubuat tentang sebuah kelahiran yang jauh sebelum itu terjadi. Dia dikasih hikmat sama Tuhan dan dia buka ayat yang kelima, ayat yang pertama pasal 5, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu, seringkali dalam perayaan Natal kita banyak mendengar khotbah Natal, tapi tema ini jarang dibuka, ya, jarang disampaikan. Saya merenungkan terus dan saya bilang saya siap. Kalau saudara bisa lihat di tas saya kemarin, saya khotbah saya lain. Tadi pagi jam 4:30 bangun, terus mama lagi masak, saya buka dan Tuhan taruh ini. Baru tadi pagi ini khotbah ini saya dapat dari Tuhan dan doa saya diberkati, saudara diberkati. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa sih kok Bethlehem atau Efrata ini dipilih oleh Tuhan untuk dilahirkan di sana? Nah sebelumnya saya ingin kasih tahu sejarah kota ini dulu. Saudara tahu ini kota yang paling terkecil dari antara kota-kota yang ada di Israel. Dan nanti kalau saudara akan lihat, orang-orang yang dipakai Tuhan itu juga orang-orang yang kecil. Ya, saya ulangi. Jadi kota Bethlehem ini adalah kota yang paling kecil dari seluruh kota yang ada di Israel. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan memilih kota Bethlehem? Ada banyak hal, ada banyak misteri yang perlu kita gali. Seringkali di dalam tantangan kita berkata, Tuhan, saya ada di desa. Seringkali begitu persoalan menghimpit kita, maka kita noleh kanan, kiri enggak ada, kita noleh ke belakang enggak ada, kita berkata, saya orang yang paling kecil. Saya mau katakan kepada saudara, Natal tahun ini, saya mau bilang sama saudara, saudara jangan berkecil hati, karena Tuhan sedang mencari orang-orang kecil, orang-orang yang takut dan cinta sama Tuhan, untuk lahir, bukan di kotanya, tetapi di hatinya, di dalam setiap pribadinya, sehingga nanti saudara akan lihat, betapa dahsyat pada saat Tuhan Yesus lahir. Saya kasih bocoran, sorga pertama kali ada di bumi pada saat mereka berada di Bethlehem. Kapan itu? Semua malaikat bersorak-sorai pada saat Tuhan Yesus lahir. Itu sorga turun ada di Bethlehem Efrata. Oke, yang pertama, kenapa Tuhan pilih Bethlehem? Ada satu pribadi yang membuat Tuhan jatuh cinta, yaitu Raja Daud. Saudara tahu asal Raja Daud dari mana? Dari Bethlehem Efrata. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, tadi saya bilang yang kecil-kecil, ya nanti kita lihat tentang Yusuf pun dia tukang kayu. Ya, Tuhan pilih Daud
dari seorang angon domba. Dia bergaul, dia tidak pernah sekolah di universitas yang terkenal, tetapi sekolahnya ada di padang. Tetapi Tuhan ketemukan sesuatu yang ada pada Daud, yang walaupun pada saat dia menghadapi Goliat, Goliat bilang begini, apakah aku ini anjing kah? Sehingga engkau mendatangi aku dengan apa, saudara? Tongkat. Kita baca, Mas Paulus coba baca Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Kenapa Tuhan memilih lahir di Bethlehem? Karena ada Daud. Siapakah Daud itu? Coba kita lihat. Demikianlah firman Tuhan dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yes. Alasan pertama, kenapa Tuhan ingin lahir di Bethlehem Efrata? Dia pilih itu karena dia jatuh cinta dengan seorang yang bernama siapa? Daud. Kenapa dia jatuh cinta? Dikatakan bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, pertama, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan dulu. Ternyata Tuhan tidak cari orang yang pintar khotbah. Natal ini Tuhan sedang ingin menikmati seorang pribadi yang mungkin dia jarang tampil di panggung, tetapi dia ada di belakang, dia tersembunyi, tersisihkan, tetapi Tuhan menemukan sesuatu yang ada, kemampuan yang ada di dalam hidupnya, dan Tuhan berkata begini, wow, aku mendapatkan seseorang yang berkenan di hadapanku. Pagi ini biarlah saya yang berkhotbah, saudara yang mendengarkan, kita minta sama Tuhan, Tuhan biar itu ada pada saya, amin. Kalau itu ada pada kita, maka Natal ini Tuhan mendapati saya dan saudara seperti Daud, maka dia lahir di dalam hidup kita, dia lahir di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita akan jadi orang yang kuat, kita akan jadi orang yang berkata, apapun yang terjadi, saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan lewat YouTube, mungkin saudara sedang menghadapi persoalan hidup. Saudara berkata bahwa aku tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya satu yang Tuhan minta. Pada saat engkau berkenan kepadaku. Nah, kenapa kok Daud bisa berkenan kepada Tuhan? Ayat ini tidak menjelaskan Daud setia ke gereja, Daud setia mengembalikan perpuluhan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara setia itu adalah imbas dari apa? Saudara tenanan sama Tuhan. Saudara serius sama Tuhan. Pada saat Tuhan percayakan hal yang kecil, mungkin saudara tidak dianggap, tapi saudara sungguh-sungguh dan saudara berharap sama Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada saudara tentang Daud. Cara Daud memuji Tuhan, itu dia mengajak jiwanya ya untuk memuji Tuhan. Ada sesuatu, Daud kalau dia melakukan sesuatu tidak main-main, saudara. Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan? Ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau pimpin pujian, minta Roh Kudus pimpin. Pada saat main musik, katakan Tuhan, saya hanya alat. Saya tidak boleh menonjol, amin. Ya. Yohanes mengatakan, pada saat dia ditinggikan, maka dia akan menarik banyak jiwa datang pada Tuhan. Bulan terakhir, target kita, doa kita gereja ini semakin dipertambah-tambahkan jiwa-jiwa. Pada saat Tuhan menemukan kita berkenan di hadapannya, maka dia akan memakai kita. Yang berikut dikatakan apa? Di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, sukamu Tuhan.
Kita sering nyanyi, bahkan kita hafal di luar kepala. Tapi pertanyaannya, apakah betul kita katakan suka-sukamu Tuhan? Pada saat saudara mengalami kekurangan dan ada suara yang berkata memberkati orang itu. Pada saat ada orang sakit dan suara itu keras banget, ayo nengok dia. Saya mau katakan kepada saudara, apakah saudara peduli? Atau kita ada di rumah urus-urusan dia? Saya enggak peduli, yang penting saya. Saya mau bilang sama saudara, Natal tahun ini akan mengubah sikap kita. Dia akan jadikan saya dan saudara yang tidak dianggap oleh dunia ini, kita akan berdiri dan kita nyatakan bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saya mau bilang sama saudara, tidak gampang itu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tidak gampang. Daud, dia sering menghadapi binatang buas. Bahkan pada saat dia datang ke Saul, kakak-kakaknya bilang sama dia, kamu ini anak kecil. Kamu ini bocah deinge kemarin. Kok kamu mau melawan si Goliat yang raksasa itu? Mungkin saudara akan mendapatkan seperti itu. Malah kerjamu apa sih? Ekonomimu seperti ini. Tidak masuk hitungan. Levelmu di bawah. Tapi pada saat Tuhan ketemukan kita melakukan. Hanya satu. Kemarin saya dengar kesaksian seorang bapak. Pemulihan itu sedang terjadi. Pemulihan itu sedang terjadi. Dalam hati saya nangis. Pelan-pelan Tuhan sedang menjawab. Dan Tuhan sedang melakukan sebuah perubahan. Saudara percaya itu? Ya. Nanti saya rindu nanti kalau Natal ada yang bersaksi tentang itu. Agar pas tutup tahun, agar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang pertama itu tentang Daud. Yang kedua, Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. Mazmur 132 ayat 1 sampai 5, masih tentang Daud ini. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 132 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Daud dan Sion pilihan Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Ya. Saudara kalau baca ini saudara ketemukan apa di sini? Daud bilang aku tidak akan masuk ke rumahku, mataku tidak akan terlelap sampai aku menyiapkan tempat khusus untuk apa? Untuk Tuhan. Saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Dia tidak peduli dengan hidupnya. Pada saat dia kenal jatuh cinta dengan Tuhan, pekerjaan no way, tidak masalah. Olokan dan lain enggak. Tetapi dia berkata, aku tidak akan masuk berbaring di tempat tidurku, kelopak mataku tidak akan kututupi, sampai aku bisa menyiapkan tempat khusus. Saudara tahu kenapa? Karena zaman perjanjian lama, itu pertemuan dengan Tuhan itu harus ada di kemah. Tidak bisa di tempat yang lain. Kemah yang khusus dibangun. Dan kalau mau ke sana harus lakukan ritual yang betul-betul ketat sekali. Siapa yang ingin ketemu dengan Tuhan? Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Kita pulang hari ini dan kita katakan, Tuhan, saya mau punya banyak waktu dengan Engkau. Amin. Saya akan habis-habisan. Saya akan fight sampai Tuhan berkenan kepada saya.
Maka nanti kita akan lihat di ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Tuhan bilang Daud itu hatinya lembut. Daud itu membuat Tuhan jatuh cinta kepadanya. Hari ini dua hal ini yang saya bagikan kepada saudara tentang Daud. Itu biarlah boleh bukan hanya membekas, tetapi ini menjadi sebuah hal yang positif saudara ambil. Dan mestinya harus bayar harga. Tapi percaya, kita masuk 2024, ada hal-hal besar yang akan terjadi. Kita akan masuk. Ada dua nubuatan yang harus kita cermati tentang Bethlehem atau Efrata. Yang pertama, yaitu disebut bahwa arti dari Bethlehem itu rumah roti. Itu yang pertama. Bethlehem itu rumah roti, tapi ada yang kedua, bukan hanya rumah roti, tapi namanya het dalam bahasa Ibrani-nya itu, yaitu daging. Nah saudara kita lihat, jadi ternyata Mika dia sudah menubuatkan kesimpulannya pada saat kita lupa bahwa itu roti berbicara tentang firman. Dan kalau kita melulu ke daging yang berbicara tentang kedagingan kita, maka saya mau katakan kepada saudara, kita banyak teori, tapi praktiknya sedikit. Kita berbicara tentang kasih, tetapi pada hakikatnya praktiknya kita hanya ngomong tentang kasih itu. Tuhan merindu betul-betul yang namanya rumah roti itu ada. Itu sebabnya kenapa dia pilih lahir di situ. Dia ingin merubah. Dia ingin supaya orang-orang yang ada di Bethlehem itu dari situ akan tumbuh, akan keluar sebuah kebenaran dan dunia melihat dan mereka berkata ternyata kecil atau besar no problem, yang penting ada Yesus, yang penting ada Tuhan. Natal kita tahun ini tanggal 24, kita melihat ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Sehingga tutup tahun kita bersaksi, kita masuk dengan sesuatu yang baru, dengan cara pikiran, mindset kita dirubah sama Tuhan. Dan kita tidak akan pernah takut lagi. Tadi Ibu Gembala doa, apapun yang terjadi nanti di Pilpres 2024, itu bukan otoritas kita. Tugas kita hanya memilih yang terbaik. Apa yang kita lakukan? Doa. Tadi pagi saya begitu mama buka, terus akan terjadi lagi perubahan nanti di Pilpres ini akan terjadi. Dan saya bilang, kok kayak gini mama bilang, doa. Bisa saudara. MK bisa itu, nanti KPU juga bisa. Nanti kita lihat saja ada perubahan apa lagi yang terjadi. Dan kalau itu terjadi nanti, maka saya mau katakan tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal yang akan terjadi di bangsa kita ini Indonesia. Tapi saya percaya doa orang benar merubah segala sesuatu. Sepakat untuk berdoa buat Indonesia, sepakat untuk berdoa supaya pemilu ini pemilu damai. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan masuk ke hal yang berikut. Ada apa sih selain Daud? Tuhan menemukan Daud di situ. Ada apa lagi di situ? Yang pertama, ada seorang perawan yang melahirkan anak. Saya jujur sama saudara, 4:30 saya renungkan ini. Enggak tahu, kemarin saya macul di kebun itu kok. Itu Bethlehem itu tuh terus kok Bethlehem Efrata. Saya enggak ngerti. Akhirnya saya ditelepon seorang bapak, saya pulang, ya khotbah saya sudah siap. Tapi tadi malam begitu saya bangun, kata itu kembali lagi.
Dan saya bilang, Tuhan, saya mau khotbahkan ini. Ada seorang wanita yang menarik perhatian Tuhan. Dia ada di desa, pelosok, tidak terkenal. Tapi catatannya, dia keturunan Daud. Tuhan menemukan Maria, wanita yang polos, wanita yang menjaga kekudusan hidupnya, wanita yang berkenan kepada Tuhan, itu yang menarik Tuhan. Pada saat Tuhan melihat bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, putuslah hubungan itu antara manusia dengan Tuhan. Dia mencari, apa yang harus saya kerjakan? Yohanes 3 ayat 16. Dia mengasihi, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita kembali ke Filipi. Dikatakan yang walaupun dalam keadaan sebagai anak putra Allah, dia rela mencopot seluruh atributnya. Dia turun, bukan lahir saja, tapi dia mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau pengorbanan Tuhan sudah seperti itu, maka pertanyaan saya, apakah ibadah kita mau pakai untuk main-main? Kita ibadah karena ada sesuatu, karena dikasih pelayanan. Kalau nggak dikasih pelayanan ngambek. Saya ngomong sama Ibu Gembala, saya bilang, saya tipe orang yang nggak bisa lihat. Saya bilang kita harus punya pejabat di gereja ini, dan kami lagi bergumul, entah itu kapan. Nah, saya rindu, saudara, semakin banyak kita ambil bagian di dalam pelayanan, maka semakin kita membuat Tuhan cepat datang ke dunia. Yang percaya katakan amin. Lewat Natal ini Tuhan berkata bahwa kalau semua telinga sudah mendengar, mereka terima Tuhan Yesus, maka Tuhan akan datang kembali. Saudara, biarlah Tuhan menemukan pada saat kita memberi sesuatu kepada Tuhan, persembahan apa itu bentuknya, Tuhan menemukan tangan kita itu tulus. Amin. Motivasi kita itu benar. Tidak ada embel-embel lain. Saya memberi karena saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat saya punya semua. Saya tidak berbicara tentang Karanganyar banyak tarian, enggak. Tapi saya bersyukur saudara tetap setia. Amin. Amin. Mau memberi, suka memberi, senang memberi, itu anak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Maria ini menarik perhatian Tuhan. Sampai Tuhan bilang bahwa pada saat malaikat itu datang, coba kita baca ayatnya ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 sampai 35. Sorry ya, hari ini saya banyak baca ayat. Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas pasal pertama ayat 30 sampai dengan yang ke-35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Iya. 34-35 penekanan saya. Maria bilang begini sama malaikat, "Hal itu mustahil
karena aku belum bersuami. Pada waktu zaman dulu orang bertunangan itu belum bisa kumpul, pisah. Secara adat iya bertunangan, tetapi mereka belum diperbolehkan untuk kumpul. Maria bilang begini, Tuhan, kalau saya terjemahkan secara bebas, Tuhan itu kok aneh-aneh ya. Saya nih loh belum kenal yang namanya laki-laki. Apa mungkin saya bisa melahirkan? Itu yang pertama. Yang kedua, Maria bilang begini, ya, dia katakan, apa mungkin toh Tuhan itu bisa terjadi? Dia berkata bahwa secara naluri, secara akal manusia, saya menolak itu. Karena saya akan mendapatkan banyak sekali persoalan. Tetapi ayat 35, malaikat itu menjawab, anak yang akan kamu kandung itu datang dari Roh Kudus. Saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Sekali lagi, siapa yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, angkat tangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Natal ini kita akan melihat hal-hal yang besar terjadi, yang enggak mungkin bagi manusia. Tuhan berkata, pada saat kamu percaya, iman sebesar biji sesawi, kamu katakan kepada gunung itu pindah, dan dia akan pindah. Bisa? Bisa. Sangat bisa. Pertanyaan yang berikut, saudara, kapan toh Tuhan itu lahir dalam hidup saya? Yang pertama tadi saya katakan contoh Daud. Yang kedua, jaga kekudusan hidup. Motivasi melayani, motivasi ibadah, motivasi doa. Orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu motivasimu. Dan kalau Tuhan mendapati motivasimu benar, maka ada anak muda dari Karanganyar yang akan tampil ke depan. Saya pinjam istilahnya Mas Joni, Tuhan akan membuka panggung itu. Ada seorang anak muda, 2 orang anak muda, 3 orang anak muda tampil menggemparkan Blitar, menggemparkan Jawa Timur, menggemparkan Indonesia. Bisa? Bisa. Maria dicatat di dalam Alkitab salah satu-satunya wanita yang dipakai oleh Allah dari latar belakang keluarga yang biasa, dari desa lagi. Kenapa kita menolak itu, saudara? Karena kita berpikir secara logika, apa mungkin toh? Apa mungkin? Yang terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saudara catat saja Matius 1 ayat 19. Yang kedua, Yusuf, calon suami. Kalau Maria tadi dia siap ya untuk mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia percaya. Maka kita melihat Yusuf, dia taat. Dia rencana untuk menceraikan Maria. Tetapi di dalam mimpi Tuhan datang, Tuhan bilang, jangan kau ceraikan dia, karena itu datang dari Tuhan. Dia katakan, Tuhan saya siap ambil resiko itu. Ada banyak dari kita yang tidak mau ngambil resiko, kita mau ada dalam kenyamanan. Yang penting aku nyaman. Yang penting aku baik-baik saja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Yusuf, untuk lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem, Tuhan menemukan Yusuf adalah orang yang taat, orang yang siap untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Hari ini Tuhan sedang cari saya, saudara. Dia akan cari, Roh Kudus akan mengoreksi kita. Dan saya rindu pagi ini ada satu saja dari saudara yang terima firman itu dan katakan, Tuhan ini aku siap. Amin. Biarlah desa kita jadi Bethlehem atau Efrata. Amin. Orang lain akan berkata kagum. Wow.
dan nama kita akan tercatat di sejarah. Ada seorang yang dari Karanganyar menggemparkan karena Yesus ada di dalamnya. Hasilnya apa? Terakhir ini ya, ini terakhir tenan nih. Lukas 2 ayat 13, setelah ini nanti petugas perjamuan untuk siap-siap. Lukas 2 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Sampai di situ saja. Ada di sini, kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu tadi saya sudah kasih bocoran. Surga bergeser dan ada di Bethlehem yang tidak terkenal itu. Artinya apa saudara? Tuhan mau memakai saya dan saudara. Lewat momen Natal ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata aku gak iso. Pendidikanku namung SD enggak tamat, Tuhan enggak cari itu. Tetapi Tuhan menemukan pada saat kita ada seperti Daud, kita ada seperti Maria, posisi kita ada seperti Yusuf, maka Tuhan akan lahir dan Dia akan memakai kita. Saudara, betapa dahsyatnya pada saat kita berdoa dikatakan tadi, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Itu bisa terjadi? Bisa. Siapa yang percaya itu bisa terjadi? Coba angkat tangan saudara. Amin. Terima kasih. Tuhan akan pakai saya dan saudara. Dan ini doa saya. Entah kapan saya ada di sini, sampai kapan. Kemarin PRB, grup PRB, Persatuan Rote Bersatu. Itu ada raja di situ, ada apa, tiba-tiba ada seorang pemuda yang gagah, berani. Tahu-tahu begitu dia jalan, jatuh terus meninggal. Banyak yang bersedih, anaknya baik. Mas Sukir, pengen hidup sampai berapa tahun lagi? Oh terserah Tuhan, suka-sukamu Tuhan ya. Tapi seandainya besok Tuhan panggil, siap? Mbak Ribut udah siap? Aku takut disek. Saya enggak mau tanya mama. Saudara, kita enggak tahu kapan kita pulang, amin. Luar biasa. Saudara mungkin lihat video ya. Itu ada salah satu pengusaha besar. Waktu tadi malam baru saya buka, loh kok luar biasa. Dia panggil anak-anaknya semua. Dia enggak bagi harta itu semua, dia pengusaha besar. Dia bilang begini, panggilkan saya pendeta. Kok dia tahu mau meninggal saudara? Katakan, tolong panggilkan saya seorang pendeta di gereja saya. Begitu datang terus dia bilang begini, tolong doakan saya. Sebelum berdoa dia memberkati anak-anaknya semua. Papa pamit ya, jaga mama, itu semua pamit. Dia doa dan dia bilang begini, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kasih saya kesempatan dan dalam keadaan diinfus itu, hari ini saya mau mengampuni keluarga saya doakan. Begitu hamba Tuhan berdoa dalam nama Yesus, tahu-tahunya napas terakhir meninggal. Saya bilang surga kecekal tangan, amin. Kalau kita punya kesempatan seperti itu, kalau kita tidak punya kesempatan, makanya mari kita jaga hidup ini, amin. Surga akan ada bersama kita. Para malaikat sejumlah besar bala tentara surga. Jangan takut saudara, karena yang menyertai kita banyak. Natal ini membuat kita kuat. Natal ini membuat kita lebih semangat. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bethlehem Efrata. Engkau terkecil dari semua kota yang ada di Israel pada waktu itu. Tetapi dari situ ada seorang raja yang besar lahir menggemparkan dunia, yaitu juru selamat manusia. Taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau jadi Bethlehem. Kami mau jadi Efrata, di mana Tuhan menemukan hati kami taat kepadamu. Kami berkenan dan kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Tuhan menemukan kami polos dan tulus. Kami tidak punya maksud lain di dalam kami beribadah dan kami memberi. Ada pribadi-pribadi yang siap untuk korbankan rasa egonya demi lahirnya Sang Juru Selamat. Dan kami akan melihat surga ada bersama-sama dengan kami. Ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan. Suasana 2000 tahun kurang lebih yang lalu terjadi di Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar. Ada api semangat yang membakar kami, yang lemah kami kuat kembali, karena kelahiran Yesus memberikan harapan bagi kami, memberikan jaminan bagi kami. Kami percaya, kami keluar dari tempat ini, kami dirubah, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami yang mendengarkan, kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum roti dan anggur, berbicara tentang tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa, Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh turun mengalir, menjadi milik kami pada saat kami makan. Kami mengingat akan kasih Tuhan yang dahsyat boleh kami alami dalam hidup kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Kami sudah berdoa, kami siap terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengangkat tangan kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Umur panjang menjadi milik mereka. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu Allah berikan kepada mereka sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup mereka. Pimpin bimbing mereka, apa yang mereka kerjakan itu berhasil. Dan kami percaya semakin bertambahnya usia, bukan hanya mereka dewasa secara jasmani, tetapi secara rohani pun mereka menjadi dewasa, mengenal Tuhan, takut dan cinta akan Tuhan. Sekali lagi kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah. Bilur-bilur-Mu sudah menjamah dan menyembuhkan mereka. Baik Siona yang ada di Blitar, baik Mak Misia, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang lain-lain yang bahkan Mas Brian juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong dan Tuhan memberkati, pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian mengurapi mereka sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian, memberikan kekuatan, dorongan bagi kami untuk kami terus melayani Tuhan, kami terus setia kepada Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini, bahkan minggu ini kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini,
Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daripada sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.